Ya Allah, aku tidak bermaksud menyakiti atau menghina Nabi Sulaiman. Aku hanya ingin merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Izinkanlah aku melakukannya dengan izin-Mu." Maka berenanglah ikan paus menuju pantai, tempat Nabi Sulaiman dan jin-jinnya sedang membagikan makanan kepada makhluk-makhluk lain. Dia membuka mulutnya yang besar dan menelan semua makanan yang ada di depannya. Dia tidak peduli dengan makhluk-makhluk lain yang terkejut dan ketakutan melihatnya. Ikan paus berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberiku kesempatan ini. Makanan ini sangat lezat dan nikmat." Ikan itu kemudian melanjutkan perkataannya, "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, kini aku masih merasa lapar." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, tonton sampai habis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin memahamkan kita tentang Islam melalui kisah ini sebagai bukti cintanya. Kisah kali ini adalah kisah tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang dibuat sedih oleh ikan paus. Nabi Sulaiman merupakan anak dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau dikenal sebagai raja dari segala raja. Beliau diberi mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebijaksanaan, dapat berbicara dengan manusia, jin, binatang, angin, dan tumbuhan, serta berkuasa atas makhluk halus seperti jin maupun setan. Nabi Sulaiman adalah seorang nabi dan raja yang diberi banyak karunia oleh Allah. Sebagai raja, Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang luar biasa. Banyak diceritakan dalam literatur bahwa dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang kekayaan Nabi Sulaiman, jumlahnya sangat melimpah dan merupakan manusia paling kaya yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Bahkan ada hikayat mengatakan saat terbuka pintu istana Nabi Sulaiman, di dalamnya istananya terdapat Taman Sulaiman, yang di taman tersebut terdapat batu dan kerikil yang ternyata itu adalah berlian dan permata yang diinjak saat mengelilinginya. Walau diberi harta yang melimpah, Nabi Sulaiman tetap seorang hamba yang taat dan beriman kepada Allah. Dia tidak sombong atau pelit dengan kekayaan yang dimilikinya. Bahkan suatu hari, dia ingin memberi makan semua makhluk hidup di bumi dengan harta yang Allah berikan kepadanya. Kisah tersebut diceritakan dalam kitab Dzurratun Nasihin fi Al-Wa'izin wa Al-Irsyad, karya Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Qaubawi, seorang ulama yang hidup pada tahun 13 Hijriah. Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah untuk mengizinkannya memberi makan semua makhluk hidup di bumi. Namun Allah tidak langsung mengabulkan doa Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, Engkau maha kaya dan maha pemberi. Engkau telah memberiku harta yang tak terhitung banyaknya. Aku ingin berbagi rezekimu dengan semua makhluk hidup di bumi ini. Izinkanlah aku melakukannya selama 1 tahun penuh." Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Hai Sulaiman, engkau tidak akan mampu melakukan hal itu. Aku telah menciptakan makhluk-makhluk yang banyak dan beragam. Rezeki mereka tidak bisa kamu penuhi dengan hartamu." Namun Nabi Sulaiman tidak menyerah begitu saja. Beliau kembali mengajukan permohonan kepada Allah. Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku percaya bahwa Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Tapi izinkanlah aku mencoba agar aku bisa menyadari betapa besarnya nikmat-Mu dan betapa kecilnya diriku." Hingga akhirnya Allah mengabulkan doa Nabi Sulaiman untuk memberi makan seluruh makhluk hidup di dunia saat itu. Allah berfirman, "Baiklah, jika itu keinginanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk memberi makan semua makhluk hidup di bumi ini selama 1 tahun penuh. Tetapi ingatlah, jika engkau gagal, engkau harus bersyukur atas apa yang telah aku berikan kepadamu." Maka mulailah Nabi Sulaiman mengumpulkan harta-hartanya dan membagikannya kepada semua makhluk hidup di bumi. Dia memerintahkan seluruh jin untuk memberi makanan ke setiap sudut bumi. Dia juga memerintahkan burung-burungnya untuk menyebarkan biji-bijian ke udara. Dia bahkan memerintahkan anginnya untuk membawa air ke tempat-tempat yang kering.
Lantas mulailah Nabi Sulaiman memerintahkan pasukannya, mulai dari manusia hingga jin, untuk memberitahu kepada seluruh makhluk hidup di bumi untuk menghadiri undangan jamuan makannya. Menurut cerita, makanan yang disajikan Nabi Sulaiman memiliki panjang setara dengan 1 bulan perjalanan, begitupun dengan lebarnya. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Makhluk manakah yang akan memulai makanan hidangan yang kamu sediakan?" Nabi Sulaiman menjawab, "Mereka yang mendarat di darat dan di laut." Kemudian Nabi Sulaiman berkata kepada seluruh makhluk, "Semoga Allah memberkati kalian semua dengan rezekinya. Nikmatilah makanan ini dengan bersyukur dan taat kepadanya." Semua makhluk hidup di bumi merasa senang dan bersyukur atas pemberian Nabi Sulaiman. Mereka memuji Allah dan mengucapkan terima kasih kepada Nabi Sulaiman. Namun, ada satu makhluk yang belum mendapatkan bagian dari rezeki Nabi Sulaiman. Dia adalah ikan paus yang hidup di lautan. Ikan paus berkata, "Ya Allah, aku adalah hamba-Mu yang lemah dan hina. Aku hidup di lautan yang luas dan dalam. Aku tidak tahu apa-apa selain Engkau. Aku tidak pernah melihat Nabi Sulaiman atau harta-hartanya. Apakah aku termasuk makhluk yang berhak mendapatkan rezeki dari-Mu?" Allah kemudian berfirman, "Hai ikan paus, engkau adalah salah satu makhlukku yang paling besar dan kuat. Engkau hidup di lautan yang penuh dengan rahmatku. Engkau mendapatkan makanan dari apa yang aku ciptakan di dalamnya. Engkau tidak perlu khawatir atau iri dengan apa yang diberikan kepada makhluk-makhluk lain." Ikan paus berkata, "Ya Allah, aku bersyukur atas karunia-Mu. Tetapi aku ingin merasakan nikmatnya makanan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada seluruh makhluk hidup di bumi ini. Apakah aku boleh meminta hal itu?" Allah berfirman, "Baiklah, jika itu keinginanmu, aku akan memberimu kesempatan untuk mencicipi makanan yang diberikan oleh Nabi Sulaiman. Tetapi ingatlah, jika engkau melakukannya, engkau akan membuat Nabi Sulaiman gagal dalam usahanya." Ikan paus kemudian berkata, "Ya Allah, aku tidak bermaksud menyakiti atau menghina Nabi Sulaiman. Aku hanya ingin merasakan sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Izinkanlah aku melakukannya dengan izin-Mu." Maka berenanglah ikan paus menuju pantai, tempat Nabi Sulaiman dan jin-jinnya sedang membagikan makanan kepada makhluk-makhluk lain. Dia membuka mulutnya yang besar dan menelan semua makanan yang ada di depannya. Dia tidak peduli dengan makhluk-makhluk lain yang terkejut dan ketakutan melihatnya. Ikan paus berkata, "Subhanallah, Maha Suci Allah yang telah memberiku kesempatan ini. Makanan ini sangat lezat dan nikmat." Ikan itu kemudian melanjutkan perkataannya, "Hai Sulaiman, kenyangkanlah perutku, kini aku masih merasa lapar." Alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman ketika melihat ikan besar tersebut melahap habis semua hidangan yang sudah disediakannya. Nabi Sulaiman melihat kejadian itu dengan heran dan sedih. Dia menyadari bahwa usahanya telah gagal. Dia tidak bisa memberi makanan semua makhluk hidup di bumi dengan hartanya. Dia pun merasa malu dan bersalah di hadapan Allah. Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, ampunilah aku. Aku telah salah dan sombong. Aku telah mengira bahwa aku bisa melakukan apa yang Engkau bisa lakukan. Aku telah lupa bahwa Engkaulah yang menciptakan dan memberi rezeki kepada semua makhluk-Mu. Aku telah lupa bahwa hartaku hanyalah titipan dari-Mu." Allah berfirman, "Hai Sulaiman, jangan bersedih atau menyesal. Aku telah mengampuni kesalahanmu. Aku telah menguji keimanan dan ketakwaanmu. Engkau telah belajar dari pengalaman ini. Engkau telah menyadari betapa besarnya nikmatku dan betapa kecilnya dirimu." Nabi Sulaiman berkata, "Ya Allah, aku bersyukur atas rahmat-Mu. Aku memohon agar Engkau tetap memberiku hikmah dan ilmu yang bermanfaat. Aku memohon agar Engkau tetap menjadikanku sebagai hamba-Mu yang taat dan bersyukur." Allah berfirman kembali, "Hai Sulaiman, engkau adalah salah satu nabiku yang paling mulia dan bijaksana. Engkau juga adalah salah satu rajaku yang paling adil dan berani. Engkau telah mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisiku. Engkau juga akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi di akhirat nanti." Maka bersyukurlah Nabi Sulaiman atas apa yang telah terjadi. Dia kembali ke istananya dengan hati yang tenang dan damai. Dia melanjutkan tugasnya sebagai nabi dan raja
dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Dia juga terus berdoa dan berzikir kepada Allah, Sang Pencipta dan Pemberi rezeki. Kisah Nabi Sulaiman dan ikan paus memberi kita pelajaran dan mengingatkan bahwa Allah itu benar-benar maha kaya dan tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kekayaan Nabi Sulaiman yang dianggap sebagai manusia terkaya saja tidak sanggup untuk membuat kenyang satu ekor ikan besar yang merupakan makhluk ciptaan Allah. Sahabat beriman, nilai yang dapat kita ambil dari kisah tersebut adalah sikap bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Kita harus menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan bukan hasil usaha kita sendiri. Kita harus mengucapkan alhamdulillah dan bersolawat atas segala nikmat. Sikap rendah hati dan tidak sombong dengan apa yang kita punya, dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan kita hanyalah makhluk yang lemah dan hina, serta senantiasa memohon ampun kepada Allah jika kita melakukan kesalahan atau kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.